Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafi'an li ni'amihi wa mukafi'an li mazidihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tujuan dari puasa atau hasil yang diharapkan dari puasa di bulan Ramadan ini yaitu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun itu di dalam Al-Quran, kalau kita mau melihat, meneliti, itu ada 6 la'allakum tattaqunnya. Puasa agar menjadi orang yang bertakwa, beribadah agar menjadi orang yang bertakwa, memegang janji agar menjadi orang yang bertakwa, kemudian mengkisos agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu ada 6 ya, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Dari 6-6-nya itu beda-beda ya. Arti tattakunnya itu, arti bertakwanya itu beda-beda. Fokusannya. Ya. Kalau ibadah, maka agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Beda dengan kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi intinya atau fokusannya itu beda gitu. Kalau la'allakum tattaqun dari kutiba alaikumusiyam, diwajibkannya berpuasa, itu lebih cenderung kepada arti dari tattakunnya itu menahan dan mengendalikan diri, agar kamu jadi orang yang bisa menahan dan mengendalikan diri. Karena orang yang paling hebat itu adalah orang yang paling kuat itu orang yang paling bisa menahan dan mengendalikan diri. Laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, orang yang keras, yang kuat itu syadid. Ya. Bukan orang yang sur'ah itu, orang yang keras, pemarah ya. Tetapi justru adalah orang yang dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Itu orang yang kuat ya. Biasanya kalau pada orang lain itu kita bisa berani, bisa adil dan sebagainya. Tapi untuk diri sendiri biasanya disembunyiin gitu, demi untuk menutupi diri. Atau anak kita, orang yang paling dekat dengan kita, itu biasanya kita suka kalah. Ya, nggak tahu kalahnya mengalah atau kalahnya itu memang karena tidak sanggup menghadapi anak atau istri gitu. Atau yang
Mungkin lebih jelasnya dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Jadi dengan puasa ini mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri selanjutnya. Tapi ada juga yang mengartikan takwa itu, ya, tertakun itu dengan istiqomah, dawam terus gitu, ya kan? La'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang yang istiqomah di dalam puasanya, ibadahnya, baca Qur'annya, jamaahnya. Nah, maka kita bisa melihat, kalau artinya istiqomah, maka kita bisa melihat diri kita sendiri ketika setelah bulan puasa. Apakah masih rajin berjamaah? Apakah masih rajin baca Al-Quran seperti di bulan Ramadan? Apakah masih khusyuk seperti ibadahnya di bulan Ramadan? Apakah masih ikhlas memberi seperti memberi di bulan Ramadan? Nah, inilah la'allakum tattaqun. Yang diharapkan itu istiqomah. Yang segala sesuatu kebaikan yang baik adalah yang istiqomah tentunya. Ada ungkapan Arab kalau nggak salah itu. Ungkapan Arab jadi la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. La yadum la khaira fi khairin la yadum. Nggak ada bagusnya tuh kebaikan yang tidak langgeng, yang tidak istiqomah. Tidak ada bagusnya. Ya kagak bagus dah gitu. Kalau bahasa Betawi, kagak bagus dah kalau kebaikan itu kagak langgeng. Bahkan syarrun layadum, keburukan yang dawam, yang istiqomah, keburukan yang istiqomah. Ini keburukan yang istiqomah. Ada nggak orang yang keburukan istiqomah? Keburukan yang istiqomah, bahkan keburukan yang bahkan keburukan yang tidak istiqomah. Salah tadi ngartikannya. Bahkan keburukan yang tidak istiqomah, khairun min khairin, lebih baik daripada kebaikan layadum yang tidak istiqomah. Ya, artinya kebaikan ini harus dibarengi dengan istiqomah gitu. Ya bedalah dengan orang yang melakukan kebaikan itu hanya sekali, tidak terus saja. Ya, nah ini tingkatannya mungkin antara tingkatan iman dengan takwa ya. Takwa lebih tinggi gitu, karena istiqomah gitu. Umpamanya orang yang beriman, dia sholat berjamaah subuh sekali, itu orang yang beriman. Sekali, besok enggak, besok lagi enggak, besok lagi enggak. Tidak terus-terusan. Ini berarti tingkatannya mesti tingkatan mukmin, orang yang beriman. Tapi orang berjamaah subuh tiap hari terus sampai mati, sampai kita tidak bisa berjamaah. Ya, karena sakit umpamanya. Terus saja. Ini yang disebut dengan orang yang bertakwa itu tadi, bertakwa jadi terus. Sama dengan yang baca Quran juga begitu kan ya. Baca Quran di bulan Ramadan sehari bisa kuat berapa juz?
Sajis ya. Kalau bangsa Ustadz Rojak udah 5 juz tuh minimal ya. Karena kan tiap habis sholat 1 juz, habis satu sholat 1 juz, 5 juz, berapa kali tamat ya? Kalau sehari 5 juz, 15 apa 5? Kan 5 kali ya. Itu minimal 5 kali Ustadz Rojak. Belum kalau habis sholat 2 juz. Kalau Nabi itu kan katanya tiap malam di bulan Ramadan itu dia disimak oleh siapa? Simaannya dengan malaikat Jibril. Kalau kita simaannya dengan siapa? Itu ya. Simaan itu kan manfaatnya saling membetulkan. Gitu ya. Jadi itu istiqomah. Kita harapkan bahwa apa yang dilakukan di bulan Ramadan dari kebaikan-kebaikan itu menjadi takwa, menjadi istiqomah. Kemudian nafsu kita, karena kita berpuasa menahan dan mengendalikan nafsu, maka terus istiqomah sepanjang hayat kita bisa menahan dan mengendalikan nafsu, bukan mematikan. Kalau mematikan ya kayak semacam pastor atau apa tuh ya, yang di Kristen itu, dia dimatikan nafsunya, nafsu seksnya, sehingga dia tidak nikah, tidak kawin, itu dimatikan. Kalau kita tidak, tetap disalurkan dengan cara nikah, gitu. Itu pengendaliannya itu dengan nikah, berkeluarga yang benar, dengan akad, itu ya. Itu ya. Ya, nafsu itu potensi diri kita. Potensi diri kita itu ada 2 macam. Ada yang fa'alhamha fujurha wa taqwaha. Ada yang diilhami dengan kerusakan atau kejahatan, ada yang diilhami dengan ketakwaan. Jadi potensi diri kita itu ada yang pada ketakwaan, ada yang kepada kefujuran. Mana yang lebih kita bisa gunakan, mana yang bisa kita kendalikan, ya gitu ya. Kepujuran kita harus tahan, jujur. Kalau ketakwaan kita ambil. Itu di situ kita selalu terus berjuang, berperang melawan diri kita sendiri agar kita lebih banyak takwanya. Kalau bisa pujurnya tidak ada gitu. Jadi takwa, terus istiqomah sampai kita mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.